itu sidang disiplin. Disiplin ya, 26 Agustus. Itu berarti hasilnya itu. Oh, kita tidak datang karena terjadi ketidaksesuaian antara hari dan tanggal, kesalahan pada undangan yang dilakukan oleh ketua departemen. Kemudian LBH bersurat bahwa tanggal dan hari tidak sesuai. Kemudian mereka melakukan revisi. Nah, revisinya pada tanggal yang sama, 26 Agustus, hari Selasa. Tetapi saya akan diperiksa jam 1, jam 13. Surat baru masuk ke sistem pesuratan Simasda UGM jam 12.30. Jadi ya saja bisa disebut sengaja atau apalagi. Jadi kami juga tidak datang. Kami menyebut kami karena saya minta didampingi oleh LBH. Jadi kami tidak datang. Pembebasan tugasnya itu berkapan tuh? Pembebasan tugasnya, nah ini menariknya, surat pembebasan tugas dari rektor itu berlaku per Februari, ditandatangani rektor Maret, diserahkan ke saya bulan Juli. Dengan itu juga cacat prosedur, cacat administrasi ya, tapi tetap dijalankan sampai sekarang. Saya masih menjalani hukuman, tidak diberi tridharma perguruan tinggi, kemudian saya hanya menerima gaji pokok. Ya, jadi nggak ada apa. Dari Februari sampai Juli itu masih tetap mengajar? Enggak ada. Saya sudah tidak mengajar, tidak melakukan aktivitas tridharma sejak saya menggunakan UGM 23. Sejak proses saya di sidang KIP pusat ya, berproses dari mulai Agustus 2023 sampai sekarang, itu semua dilucuti tridharma perguruan tinggi. Bu, tadi dia tadi sempat menyinggung soal justru Guntur ini mendapatkan tindakan bully begitu dari hukuman penjara. Itu sebenarnya seperti apa, Bu? Itu hukuman itu adalah pada diktum 2 SK Rektor sanksi penjatuhan sanksi etik. Jadi rektor memberikan saya sanksi etik, katanya sanksi ringan, tetapi isinya adalah saya tidak boleh menjalankan segala kegiatan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar UGM. Jadi saya totally shut off gitu ya, di dalam dan di luar UGM. Kemudian yang kedua, apabila saya telah selesai menjalankan itu, maksudnya tridharma itu selama 2 semester, tidak tridharma selama 2 semester, maka saya harus meminta tanda tangan kepada semua dosen dan mahasiswa. Saya mengirimkan keberatan, sekaligus menanyakan mahasiswa apa yang harus saya temui. Kan saya tidak punya akses mahasiswa sejak 2023. Tapi pertanyaan saya dan keberatan saya tidak dijawab. Nah, itu dijadikan landasan oleh rektor saya tidak menjalankan sanksi etik. Sehingga sanksi etik nomor 2 itu saya tidak menjalankan. Dijadikan dasar sehingga keluar surat pembebasan sementara dan pemeriksaan disiplin. Jadi surat pembebasan sementara dan pemeriksaan disiplin itu adalah karena saya tidak melaksanakan bullying mereka. Saya tidak melaksanakan bullying mereka. Kemudian dianggap saya tidak menjalankan sanksi etik. Terus saya diberi surat pembebasan sementara dan kemudian diproses disiplin. Jadi yang tidak dijalankan cuma itu seperti itu? Iya itu, karena kan saya bertanya mahasiswa mana, saya kan nggak punya mahasiswa, iya kan, udah nggak ada mahasiswa, saya tidak nggak mengajar, nggak membimbing, itu kan nggak ada mahasiswa, saya nggak ada akses. Jadi dari setelah ini apa Bu langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya ya nanti saya ikut LBH, kan kita sudah menjalankan semua proses melitigasi, ya mungkin nanti berikutnya LBH ada jalan yang lain, tapi kami masih berharap pada Kemendikbudristek untuk memproses laporan kami, karena ketika rektor tidak punya etikat baik untuk menjalankan rekomendasi dari Komnas HAM, kami bersurat ke Kemendikbudristek karena rekomendasi Komnas HAM itu berdua, buat Kemendikbudristek dan juga buat rektor. Terima kasih. Ini juga sama sekali tidak disebutkan kesalahan saya apa. Kesalahan saya apa itu nggak ada. Kalau di sini juga udah disebutkan kayaknya, di sini ada di halaman berapa itu ada disebutkan bahwa itu tidak ada. Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ini cukup menarik teman-teman ya, terkait masalah ijazah Jokowi, dan ini terus dibahas ya sampai saat ini. Nah teman-teman, untuk lebih lanjut ya dalam cuplikan video ini, sebagaimana ya seperti biasa ada banyak komentar-komentar atau tanggapan para netizen yang menanggapi video ini teman-teman. Nah ini ada yang mengatakan bahwa Jokowi hukum seberat-beratnya karena telah menabrak
aturan yang berlaku. Nah, artinya Jokowi ini dianggap ya tidak taat kepada hukum, dan sehingga dia melakukan suatu yang bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan di bangsa dan negara ini. Ya, UGM benar-benar rusak, ya, merusak karena melindungi Jokowi dengan ijazah palsunya. Nah, rektor UGM diatur oleh Joko Widodo, ya, makanya yang jujur dikeluarkan, ya, ditinggalkan para pemuja dan penjilatnya. Nah, kita lihat lagi teman-teman, ya, banyak universitas yang butuh, ya, dosen-dosen yang jujur, ya. Beruntunglah ibu dosen ini bisa keluar dari tempat yang buruk. Nah, terus kita lihat lagi teman-teman, jangan mengikuti permainannya Jokowi karena orang seperti itu sudah tidak punya moral. Ya, jangan takut dan jangan gentar. Ya, pastikan kebenaran tetap menang. Ya, sampai kapan, ya, korban yang tidak bermasalah dan tidak berdosa harus jadi korban. Ya, bahkan di penjara. Yang pantas di penjara itu yang bikin gaduh. Ya, raja bohong yang harus dipenjara. Ya, para UGM ya udah nggak punya harga diri, ya, kalau benar-benar jujur ya dipecat. Nah, asli sakit jiwa si Mulyono ini dengan banyaknya korban atas kelicikannya, ya. Dampak ijazah palsu telah banyak memakan korban. UGM jadi terpuruk, ya teman-teman, ya. Ayo alumni UGM tegakkan kebenaran dan gerakan tutup dan disegel, ya, mencontohkan kezoliman. Dan semoga kejahatan akan segera, ya, menuai hasil. Semoga keadilan dari Yang Maha Adil untuk tidak adilan di bangsa ini. Oke, teman-teman, ketua UGM harus dipecat, ya, diganti dengan ibu ini sebagai ketua dekan yang baru, ya, dan dipulangkan semua haknya atau noktahnya. Ya, bobroknya negeri Konoha ini, ya, orang jujur disingkirkan, ya, orang salah yang bela kebohongan demi Jokowi dipertahankan, ya. Hancur negeri ini teman-teman, ya. Hancur negeri ini karena tidak dipertahankan orang jujur, namun orang yang berbohong yang terus dipertahankan, ya. Jangan harap orang jujur dan lurus bisa bertahan di pemerintahan Indonesia ini. Ya, teman-teman, kita lihat lagi, ya, bahwa tetap semangat dan berani ibu dosen ini. Siapa yang menginvestasi, suarakan yang lantang kepada rakyat. Hak kita suara, ya, dilindungi undang-undang, ya. Kebenaran dan keadilan hak wajib ditegakkan di negeri kita tercinta ini. Kami semua rakyat Indonesia mendukung kejujuran. Ya, apa seperti yang dicabut calon Kapolri Listio Sigit di hadapan para wakil rakyat akan memenuhi, ya, membenahi proses hukum, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya, sudah berapa jadi korban di antara rakyat yang hanya oleh pro kontrak hasil penyidikan Bareskrim Polri ke jaksa penuntut umum untuk diproses di pengadilan. Bahkan, ya, Bambang Tri juga tembak kepalanya jika dia berbohong dengan tuduhannya ijazah Jokowi palsu. Namun RRT tentu siap jadi terpidana jika ijazah ilmiah yang mereka tidak benar. Untuk itu keputusan hakim asli dan atau tidak ijazahnya Jokowi mesti diutamakan, baru proses secara hukum yang lain. Nah, oke, teman-teman, terus siapa yang bisa menindak Jokowi dan termul-termulnya? Tentu tidak ada yang berani, hanya para kepolisian dan para penegak hukum sebenarnya. Ya, dasar moral dan karakter yang sudah pecah dan bejat ini, ya, benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Nah, tinggal tunggu waktunya. Orang-orang bejat, ya, ditenggelamkan sebagaimana Firaun dan tentaranya ditenggelamkan di laut, ya. Oke, UGM nasibnya dipimpin orang yang sama sekali tidak punya integritas sebagai akademisi, ya. Harus diusut, jangan orang yang tidak salah, ya, tidak bisa jadi korban. Nah, Indonesia bukan negeri maling, ya. Indonesia bukan negeri abal-abal. Indonesia bukan negeri pembohong, tukang si maling pembohong atau penipu, ya. Harusnya dimiskinkan dan dihukum mati mereka itu. Berarti, ya, rektor UGM ini tidak menganut sistem kejujuran. Ya, rusak
Kalau begini pembela orang yang tidak jelas ijazahnya, ya. Ini perlu disebarkan dan diviralkan agar publik mengetahui, ya. Wahai Menteri Hak Asasi Manusia, pidanakan Rektor UGM ini, ya, karena telah melanggar hak asasi manusia. Kampus UGM dan bukan lembaga pendidikan, udah jadi lembaga politik, hancur pendidikan. Menteri juga diam, ya. Benar-benar lembaga pendidikan yang sangat buruk, ya, memalukan nama Jogja. Jangan mengira perbuatan buruk tidak akan ada balasannya, tinggal tunggu waktu, ya. Mantap sekali ibu dosen ini, ya, kedepankan kejujuran sebagai akademis, ya. Tenang saja ibu dosen, kalau Anda di jalan benar dan tetap dipegang, ya, integritasnya, kampus maupun pasti banyak yang nerima, ya. Buktinya aja ibu dosen, kami mendoakannya, amin. Nah, korban masalah jiwa ijazah Jokowi terlalu banyak, memohon presiden segera diselesaikan, ya. Ya, ternyata walaupun rektor UGM belum tentu punya moral baik, ya, ternyata imannya juga bisa digoda hanya karena uang, ya. Tenang, ya. Ya, ibu, ya, meskipun, ya, kebohongan lari secepat kilat, ya, yakin, ya, dan pasti kejujuran akan mendahulunya juga. Apakah dosen-dosen UGM gak ada yang berani, ya, pada rektor yang begitu jahat, padahal demi kebenaran dan demi nama baik Jokowi ini? Nah, jadi ini resikonya teman-teman, ya. Sebuah kejujuran, sebuah dosen ini jabatan rektor UGM, ya, Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu, mau dibawa kemana pendidikan jika, ya, seorang rektor sekelas UGM berperilaku tidak sesuai tridharma perguruan. Nah, oke, teman-teman, ini beberapa, ya, perdebatan-perdebatan yang sangat luar biasa, dan ini akan memicu, ya, berbagai informasi-informasi lainnya, ya, sehingga kita melihat setiap hari ini terus yang kita dapatkan berita. Tidak ada berita lain selain berita ijazah terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Nah, teman-teman, bagi Anda yang ingin menyampaikan pendapat, silakan tinggalkan komentar Anda di dalam video ini supaya kita sama-sama belajar dan mengalami atau memahami, ya, terkait isi berita yang sedang viral saat ini. Ya, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam NKRI harga mati.